Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Asingki. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Asingki, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yang membahas tentang sejarahnya turun Al-Quran dan cara pemeliharaan Al-Quran. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, Alvin, saya sendiri, Cynthia, dan Yasmin. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Yasmin. Kepada Yasmin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Anissa Panjaitan. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa Al-Quran mula-mula turun pertama kalinya pada malam Qadar atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan sebelum Hijriah atau sekitar 6 Agustus 610 Masehi. Penurunan Al-Quran terdapat dua macam. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit lapisan pertama. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit dan secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat selama dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pertama kali Rasul menerima wahyu ketika usianya 40 tahun. Beliau sedang menyendiri di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surah Al-A'la. Begitulah sejarah turunnya Al-Quran. Hai semua, perkenalkan nama saya Cynthia Desrani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemeliharaan Al-Quran. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pemeliharaan Al-Quran adalah segala ketentuan dan kebijaksanaan Allah yang memungkinkan terjaganya Al-Quran secara murni dengan keterlibatan malaikat, Rasulullah, serta manusia. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab terdahulu. Bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran tidak pernah berubah, selalu menggunakan bahasa Arab. Nah, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad terdapat dua cara utama, yaitu yang pertama menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya, dan yang kedua secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis, seperti pelepah kurma, batu-batuan, kulit hewan, dan sejenisnya. Materi selanjutnya adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa kekhalifahan. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan dan mengumpulkan naskah Al-Quran yang masih berserakan. Nah, lembaran-lembaran itu atau suhuf yang dikumpulkan oleh Zaid disimpan di tangan Abu Bakar. Nah, yang kedua, setelah Abu Bakar wafat, suhuf-suhuf itulah diberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengirim dan memperluaskan ke seluruh wilayah yang memeluk agama Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena terjadi perselisihan pendapat mengenai tilawah, Utsman bin Affan kemudian meminjam suhuf itu untuk diperbanyak. Nah, suhuf-suhuf itulah akan dikumpulkan menjadi mushaf atau buku. Dan yang terakhir adalah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Al-Quran yang semula tidak berbaris, kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk membariskan Al-Quran, dan pada saat itulah lahirnya ilmu i'rab Al-Quran. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas ketenangan kawan-kawan sekalian atas presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kawan-kawan sekalian. Dan apabila ada kata-kata
kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.